Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan, yang pertama ada saya sendiri, yang kedua ada Dika, yang ketiga ada Azahra, dan yang keempat ada Afida. Nah, judul materi kami adalah analisis kesalahan siswa dengan gaya belajar auditorial dalam menyelesaikan masalah baris dan deret. Dosen pembimbing kami Ibu Nurul Farida MPD. Nah, yang pertama ada pendahuluan. Pendidikan merupakan suatu hal yang fundamental untuk mewujudkan insan menjadi lebih berkembang dalam menimba potensi diri yang telah dimiliki. Dalam dunia pendidikan, matematika merupakan salah satu pelajaran yang perlu diajarkan karena matematika merupakan ilmu yang bisa melatih kemampuan untuk berpikir kritis, sistematis, logis, dan kreatif. Intinya matematika itu sangatlah perlu di kehidupan kita sehari-hari, intinya gitu ya. Nah, selanjutnya masalah matematika dalam hal ini yaitu soal matematika cerita. Masih banyak peserta didik yang belum bisa mengubah soal bentuk cerita ke dalam model matematika, sehingga peserta didik terkendala dalam menemukan solusi dalam menyelesaikan masalah matematika. Nah, soal cerita merupakan permasalahan yang dapat mendorong proses keterampilan berpikir siswa. Pemberian soal cerita bertujuan sebagai media untuk melatih siswa dalam menerapkan pembahasan konsep yang dimiliki melalui proses pembelajaran, termasuk dalam melatih kemampuan berpikir kritis. Metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitiannya yaitu siswa kelas 11. Metode penelitiannya yaitu angket, tes tulis, dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian kami dengan menggunakan tes tertulis dan hasil wawancara kami memperoleh bahwa peserta didik pertama dari jawaban peserta didik kesalahan terletak pada pemahaman soal dan mengubah ke dalam simbol matematika. Seharusnya siswa menggunakan U4 tetapi siswa menggunakan S4. Kesalahan juga terletak pada kurangnya rumus yang sudah digunakan sehingga hasil yang diperoleh kurang tepat. Untuk lebih mengetahui cara mengerjakan siswa, peneliti melakukan wawancara. Berdasarkan hasil dari wawancara kepada siswa, bahwa siswa yang mengetahui masalah yang ada pada soal, tetapi jika ditanyakan simbol matematikanya masih bingung. Siswa juga masih ragu dalam menentukan rumus yang akan digunakan. Untuk siswa yang kedua, dari jawaban peserta didik tersebut bahwa jawaban sudah sesuai tetapi siswa tidak mencantumkan apa yang ditanyakan dan diketahui dalam soal. Peserta didik juga tidak memberikan kesimpulan untuk mengetahui cara mengerjakan siswa. Peneliti melakukan wawancara. Berdasarkan hasil wawancara, terlihat bahwa siswa sudah paham apa yang ditanyakan pada soal. Peserta didik sudah menggunakan rumus yang sesuai namun malas dalam menuliskan informasi yang ada pada soal. Siswa hanya ingin cepat selesai dan asalkan hasil akhir sudah benar. Peserta didik ketiga. Dari hasil jawaban peserta didik ketiga ini dapat kita ketahui bahwa peserta didik sudah mampu mengubah informasi soal ke dalam bentuk matematika. Siswa juga sudah menggunakan rumus dengan benar. Namun kesalahan pada jawaban ini terletak pada proses perhitungan di akhir ini ya. Ini kan seharusnya menggunakan tanda pengurangan, namun peserta didik tersebut menggunakan tanda penjumlahan. Untuk lebih mengetahui bagaimana cara mengerjakan siswa tersebut, kami melakukan wawancara. Menurut Rani, apa yang ditanyakan pada soal adalah banyaknya produksi pada bulan kelima. Menurutmu jawabanmu sudah benar? Menurut saya, jawaban saya sudah benar, Bu. Coba teliti lagi, sudah benar atau masih ada yang keliru? Sudah, Bu.
Sudah Bu, coba saya teliti lagi. Oh ya Bu, jawaban saya salah, saya keliru pada penjumlahan di akhir. Lalu jawaban apa yang benar? Jawaban yang benar adalah 1250. Berdasarkan hasil wawancara siswa tersebut, sebenarnya peserta didik tersebut sudah tahu informasi dari soal tersebut. Yang ditanyakan adalah banyaknya produksi. Siswa tersebut juga sudah menggunakan rumus dengan benar, namun siswa tersebut hanya kurang teliti dalam menghitung. Ketika siswa disuruh mengulang kembali mengerjakan, siswa tersebut bisa menjawab dengan benar. Berdasarkan hasil analisis dari 3 peserta didik ditinjau dari belajar auditorial, gaya belajar auditorial yaitu yang pertama adalah kesalahan tidak bisa mengolah informasi pada soal. Yang kedua, kesalahan tidak dapat mengubah simbol matematika. Yang ketiga, kesalahan dalam menggunakan rumus dan menggunakan rumus secara tidak lengkap. Kesalahan yang keempat adalah salah dalam melakukan proses perhitungan, dan yang kelima adalah kesalahan tidak menuliskan kesimpulan pada akhir pengerjaan. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.